Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Baik, santri sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita di Madatul Fiqh, pelajaran fikih. Nah, masuk di benda-benda najis dengan semua jenisnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijs." Baik. Jadi Kul katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku dapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang tidak memakannya, kecuali makanan itu apabila berupa bangkai, darah yang mengalir atau daging babi, maka sesungguhnya itu semuanya kotor, najis. Nah, jadi semua jenis najis dan benda yang tercampur najis hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi. Yang ketiga, al-jalalah. Apa itu jalalah? Binatang yang mayoritas makanannya berupa barang najis atau kotoran. Ikan yang hidup di saluran air, ya, yang makan dari benda-benda najis, ya. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Naha, di sini salah tulisnya. Naha an aklil jalalah. Rasulullah melarang dari memakan hewan jalalah. Ya. Hewan apapun, kambing, sapi, kalau dia makanannya dari tempat sampah, ya, maka dia masuk dalam kategori jalalah, di mana dibolehkan dimakan apabila sudah selesai masa karantina. Kapan itu? Selama jangka waktu yang bisa memperbaiki atau memulihkan daging hewan tersebut dari unsur-unsur najis. Nah, yang keempat, apa yang diharamkan karena hak Allah, seperti nadar, zakat, dan kafarah. Nadar, zakat, dan kafarah tidak boleh dimakan oleh pemiliknya, maka itu hak penuh bagi fakir miskin dan orang-orang yang menjadi asnaf dari mereka. Dan zakat, nadar, kafarah tidak diperbolehkan diberikan kepada orang-orang kaya. Nah, perhatikan di sini, nanti bisa dilihat untuk 8 asnaf penerima zakat di surat At-Taubah ayat 60. Silakan nanti dicari di Al-Qur'anul Karim. Yang kelima, apa yang dihasilkan dengan cara yang haram? Mencuri, menipu, suap menyuap, maka ini hartanya adalah harta yang haram. Apa yang menjadi milik orang lain tidak diizinkan untuk dimakan, barang gosok di sini, maka tidak boleh kita makan. Nah, kecuali dalam keadaan darurat, ini pun hanya kebutuhan ketika di tempat itu saja. Ya, dipersyaratkan dia memanggil pemilik barang, ya, untuk sekedar mengganjal perutnya supaya dia tidak mati. Nah, disyaratkan dia menyeru, agak meneriaki yang punya, kalau ada maka dia minta izin, kalau tidak dia boleh mengambil seperlunya saja, dan tidak boleh dia mengambil untuk dibawa pulang. Yang ketujuh, tersamarnya yang halal dengan yang haram, dan tidak bisa membedakan mana yang halal dan haram. Bangkai yang tercampur dengan hewan sembelihan, tetapi tidak bisa dibedakan mana yang bangkai, mana yang sudah disembelih. Cuka dengan khamr, dengan air suci dan najis, tidak bisa dibedakan mana yang najis, mana yang suci, tidak bisa dibedakan mana yang cuka dan khamr, maka ini tidak diperbolehkan untuk dimakan. Nah, istilah dalam pembahasan kita, damul masfuh adalah darah yang mengalir yang keluar dari hewan ketika disembelih atau ketika terluka. Ya, jadi darah dari bekas sembelihan hewan itu tidak boleh untuk dimakan atau dikonsumsi. Biasa disebut dengan saren. Ya, orang Jawa dia masak,
endapkan kemudian dia goreng, ini namanya saran orang Jawa. Baik, maka ini tidak dibolehkan untuk dimakan. Baik, untuk latihan dan tugas silakan nanti dikerjakan. Termasuk di sini evaluasi. Pengetahuan tambahan atau pengayaan pengharaman darah. Innama harrama 'alaikumul maitata wa dama lahmal khinzir wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Baik. Karena darah ya mengandung asam bolik dalam jumlah yang besar, yang merupakan bahan beracun yang membahayakan kesehatan kalau digunakan sebagai makanan. Ini dari sisi hikmah yang ditemukan oleh sebagian ahli makanan, di mana darah memang memiliki bahaya bagi tubuh kita. Oleh karena itu, apa yang diharamkan oleh Allah pasti itu membahayakan manusia, dan apa yang dihalalkan itu bisa memberikan manfaat kepada kita. Dan ini menunjukkan hikmah dan keagungan syariat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita hal-hal yang baik dan melarang dari hal-hal yang kotor ataupun yang membahayakan tubuh kita. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.